Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Pramudiawardani dengan NPM 21230250004. Di sini saya akan menjabarkan proposal tesis yang telah saya susun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan judul proposal yaitu pengembangan instrumen asesmen literasi sains pada materi fluida statis dalam pembelajaran berbasis inquiry dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sunyono MSI, Dr. Dewi Lengkana MSc, dan Dr. Vianti MPD dengan program studi Magister Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2021. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Yang pertama, dari hasil penelitian PISA, literasi sains di Indonesia masih tergolong rendah. Yang kedua, instrumen literasi sains yang ada sekarang masih berlaku secara umum. Yang ketiga, penerapan model pembelajaran yang belum membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan literasi sainsnya. Dari ketiga masalah tersebut, maka saya mengambil solusi perlunya dikembangkan instrumen penilaian literasi sains dan dilakukan implementasi instrumen tersebut menggunakan model pembelajaran inquiry, yang mana dari penelitian sebelumnya model pembelajaran inquiry terbukti dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan literasi sainsnya. B. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka saya merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan instrumen asesmen literasi sains pada materi fluida statis dalam pembelajaran berbasis inquiry. Yang kedua, bagaimana kelayakan instrumen asesmen literasi sains pada materi fluida statis dalam pembelajaran berbasis inquiry. Dan yang ketiga, bagaimana keefektifan instrumen asesmen literasi sains pada materi fluida statis dalam pembelajaran berbasis inquiry untuk meningkatkan literasi sains peserta didik. C. Tujuan penelitian. Dari ketiga rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini memiliki 3 tujuan penelitian. Yang pertama, menghasilkan instrumen asesmen literasi sains pada materi fluida statis dalam pembelajaran berbasis inquiry. Yang kedua, mengetahui kelayakan instrumen asesmen literasi sains pada materi fluida statis dalam pembelajaran berbasis inquiry. Dan yang ketiga, mengetahui keefektifan instrumen asesmen literasi sains pada materi fluida statis dalam pembelajaran berbasis inquiry untuk meningkatkan literasi sains peserta didik. D. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi peserta didik, di mana instrumen asesmen literasi sains pada materi fluida statis ini dapat digunakan untuk mengasah kemampuan literasi sains peserta didik. Yang kedua, bagi guru dapat menggunakan instrumen asesmen literasi sains pada materi fluida statis sebagai alat yang dapat digunakan untuk melaksanakan penilaian secara langsung. Yang ketiga, bagi sekolah, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada sekolah tentang bagaimana hasil literasi sains peserta didik sehingga dapat meningkatkan kualitas sekolah. Yang keempat, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi peneliti dalam mengembangkan instrumen asesmen literasi sains yang lebih baik lagi ke depannya. Bab 2 Tinjauan pustaka. Yang pertama, instrumen asesmen. Instrumen merupakan alat yang digunakan oleh seseorang untuk mengumpulkan informasi tentang ketercapaian peserta didik dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, literasi sains. Literasi sains adalah kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan memaknai isu terkait sains yang diperlukan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti saintifik. Yang ketiga adalah model pembelajaran inquiry.
Model pembelajaran inquiry merupakan salah satu model yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Sehingga model pembelajaran inquiry ini sangat cocok digunakan untuk mengembangkan kemampuan literasi sains pada peserta didik. Yang keempat, fluidastatis. Fluidastatis merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam, seperti tekanan pada fluida atau yang diberikan fluida seperti gas atau zat cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Bab 3, metode penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2022 di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. B. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 IPA di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dua kelas 11 IPA di SMA Negeri 16 Bandar Lampung sebagai kelas eksperimen dan juga kelas kontrol dengan teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. C. Desain pengembangan. Penelitian ini menggunakan desain pengembangan ADI yang dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1996 untuk merancang sistem pembelajaran. Prosedur penelitian. Yang pertama adalah analyze atau analisis. Dalam tahapan ini, kegiatan utamanya adalah menganalisis perlunya pengembangan instrumen dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah desain, meliputi kegiatan mendesain atau merancang penilaian dalam pembelajaran dengan mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar, bentuk instrumen, dan juga menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga adalah development atau pengembangan, di mana pengembangan pendahuluan atau draft awal yang dibuat adalah membuat kisi-kisi berupa indikator, pernyataan, nomor butir soal, dan menyusun kriteria sesuai dengan butir nilai. Kemudian, draft awal tersebut direvisi berdasarkan masukan dari para ahli yang selanjutnya digunakan dalam tahap uji coba. Yang keempat, implementation, di mana tahap implementasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kelayakan dan keefektifan instrumen kepada peserta didik dan penilaian guru terhadap instrumen penilaian literasi sains yang sedang dikembangkan. Yang kelima, tahap evaluation atau tahap evaluasi, di mana produk akhir penelitian pengembangan ini adalah produk hasil evaluasi dan perbaikan dari semua tahapan berupa instrumen penilaian literasi sains yang dapat mengukur kemampuan literasi sains peserta didik. E. Jenis dan teknik pengambilan data. Data penelitian. Jenis data yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan jenis data kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan untuk mengukur suatu produk penelitian berdasarkan kualitas produk yang dihasilkan. Sedangkan data kuantitatif adalah suatu jenis data yang digunakan sesuai dengan skor penilaian produk dan uji coba soal oleh ahli asesmen, materi, bahasa, dan hasil penilaian oleh pendidik. Teknik pengumpulan data. Data penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data yaitu tes berbentuk tertulis berupa three-tier diagnostic test sesuai dengan indikator literasi sains dan juga angket. F. Teknik analisis data. Yang pertama adalah analisis data secara angket. Angket yang digunakan adalah angket untuk validasi atau menilai kelayakan instrumen asesmen literasi sains dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis inquiry dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya, instrumen tes dilakukan teknik analisis data dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji daya beda, uji tingkat kesukaran, dan juga uji pengecoh. Demikianlah yang dapat saya paparkan terkait proposal tesis yang telah saya susun. Masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan proposal tesis ini, maka saya mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.